yang susah-susah ya, S1 itu, carilah riset-riset yang mudah meriah. Termasuk nantinya setiap waktu jam makannya mahasiswa UNJA itu kalau dulu ya, kalau sekarang tidak dibicarakan karena ini kuliahnya daring. Waktu keadaan normal itu pagi jam pertama, jam kedua itu di UNJA Mendalu itu kuliah sekitar 6.000 mahasiswa. Yang kurang lebih 58 program studi. Satu program studi itu bisa sekitar 80 sampai 90 orang. Seperti ini. Hampir 6.000 di semua program studi itu. Kalau 6.000 orang itu kuliah pagi, setelah jam kedua itu dimasuk ke kantin 3.000 orang saja. 3.000 orang dia makan katakanlah dia makan gitu, makan goreng ayam atau makan nasi. Diperkirakan 20 biji aja nasi itu tidak dimakan oleh mahasiswa. 3.000 kali 20 butir nasi. Berarti ada 6. Berapa ribu itu, Agun? Berapa butir nasi yang tidak termakan pagi itu di kantin UNJA Mendalu, Agun? Ayo, Agun. Kamelia. Berapa butir nasi yang tidak termakan, Kamelia? Lepaskan mute-mu itu. Ya, ya Pak. Berapa butir? Berapa butir? Maaf Pak, tadi kami baru join Pak karena sinyalnya baru. Ya, itu maka semuanya, saudara bukan baru join, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan dengan jelas. Ini berbahaya di dalam pemahaman saudara gitu. Ya, saya semangat, saudara tidak semangat diam. Saya bayangkan 6.000 mahasiswa kuliah pagi itu, anggap sajalah 3.000 yang makan kantin, sarapan di kantin itu, dan menikah ke 20 rimah nasi. Tahu rimah nasi? Nasi yang tidak termakan itu kata bahasa Jambi itu. Berarti ada 3.000 orang dikali 20 rimah nasi. Berapa rimah nasi? 60.000 Pak. Berapa? 60.000 Pak. 60.000 nasi. Kalau 1 kilo itu diperkirakan 500 biji, maka 60.000 dibagi 1 kilo itu berapa? Berapa kilo per hari pagi itu? Nasi itu 120 kilo Pak. 120 kilo. Ya. Itu pagi hari itu. Kalau itu dia makan mahasiswa itu 2 kali per hari, jam pagi dan sore, itu selama kali sebulan, 25 hari, berapa ton itu? Beras itu sia-sia saja, tidak terpakai, tidak tergunakan dengan baik, hanya karena pola makan mahasiswa di kantin UNJA. Iya kan? Itu luar biasa. Nah, kalau itu terjadi dalam 1 bulan, 25 hari, kali 2 kali daripada sekian itu, berapa ton itu sebulan? Bisa mencapai 20 ton. 20 ton beras itu tidak terabaikan, tercampakkan hanya karena pola makan saja di kantin UNJA. Coba bayangkan, 6 bulan, 1 tahun, pola makan tidak dirubah. Inilah maksud saya menganjurkan pada mahasiswa meneliti hal-hal semacam itu. Saudara jangan meneliti tentang kecoa saja, tentang semut saja, ya kan, tentang genjer-genjer saja, tentang pakis saja, tapi banyak hal lain yang bisa dikembangkan. Hanya pola makan mahasiswa UNJA dan hubungannya dengan gizi. Nah, itu baru beras. Kalau Anda meneliti tentang tulangnya tadi, tulang ayam, tulang ikan, ya kan, tulang-tulang banyak tulang-tulang ini yang harus diteliti, ya kan? Itu bisa lihat tulang-tulang ayam yang tersisa tidak termakan oleh para mahasiswa itu Anda ambil, Anda ekstrak gizinya itu. Berapa persen kadar glukosanya, berapa persen kadar kalsiumnya, berapa persen kadar potasiumnya, berapa ribu kilo ayam-ayam atau sejenis lainnya tidak terpakai hanya karena pola makan. Kalau saudara ingin sehat,
Kalau kita ingin sehat dan segar bugar, maka tulang ayam itu lebih utama dimakan ketimbang dagingnya. Oke? Itu menjadi perhatian saudara untuk diteliti di situ. Dan hal-hal kecil seperti ini hampir tidak diperhatikan oleh mahasiswa. Masyarakat aja. Penelitian saudara ini bisa digunakan, bisa bekerja sama, mungkin bisa memohon dana dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional Provinsi Jambi. Kami ingin meneliti dengan merubah pola makan mahasiswa. Itu belum tahu pola makan masyarakat. Ya kan? Oleh sebab itu Anda bisa meneliti 3 sampai 5 orang ini. Hanya dengan pola makan saja, dengan sumber daya yang tersisa. Ini bisa menjadi inspirasi untuk saudara dalam menentukan permasalahan penelitian. Hanya berjalan-jalan setiap beberapa menit ke kantin 1, ke kantin 2, kantin 1, ke kantin 3, kantin 4, kantin 5, dan semacamnya. Atau belum masuk lagi, saudara-saudara ke rumah makan. Terutama sekali rumah makan masakan Padang. Wah, itu. Masakan Padang itu banyak sekali sambalnya. Banyak sekali ikan lauknya. Itu menjadi lahan penelitian saudara itu. Ya. Kecuali Anda masuk rumah makan Sunda, ya kan, banyak sayurnya. Itu mungkin bisa penelitian tentang serat menyerat, tentang selulosa. Itu makanya banyak inspirasi yang harus Anda ingatkan di dalam penelitian ini. Jangan mengambil itu ke itu saja, repot itu penelitian saudara nantinya. Banyak manfaatnya dalam rangka memecahkan problematik masalah makanan ini di tengah masyarakat. Nah, paham saudara semua jawaban ini? Tolong dijawab paham atau tidak paham maksudnya ini. Paham, Pak. Nah, itu. Jangan diam saja. Ini tidak ada gunanya diam, karena diam itu ada tempatnya. Gitu kan. Anda harus mencerna apa yang saya sampaikan. Ini menjadi inspirasi oleh saudara di dalam menentukan permasalahan penelitiannya. Lain, kenapa Anda hidup? Sudah? Tolong setiap kata per kata yang saya sampaikan kepada saudara itu diperhatikan, didengar, dianalisa. Apa maksud saya itu sebenarnya? Jadi mungkin ada 3-5 orang, mungkin 10 orang, nanti pada bidang hanya mencerna tulang-tulang yang ada di meja-meja makan, kantin-kantin yang ada di sekitar kampus, kemudian melihat kandungannya, ya itu. Saudara juga yang lain, saya beri inspirasi tentang masalah penelitian ini. Saudara silakan melakukan studi kelayakan yang disebut oleh pertanyaan tadi, observasi gitu ya. Berapa tandan pisang ketuk, kepok, pisang batu itu yang digoreng oleh masyarakat di sepanjang jalan, di sepanjang kota Jambi ini untuk buat goreng. Sekarang lihat, kalau seandainya katakanlah nanti Anda menemukan ada 100 tandan pisang kepok yang digoreng di kota Jambi, 100 tandan itu bisa dijadikan bahan pembuatan kue. Kue itu tergantung Anda inspirasinya kue apa saja. Ini memunculkan riset Anda, riset entrepreneur. Basisnya entrepreneur, tanpa modal bahan utama dari kue itu, Anda tinggal mengumpul saja di setiap orang jual pisang goreng gitu. Gratis, Anda olah dengan cara-cara tertentu. Ini bisa dijadikan penelitian saudara yang berbasis entrepreneur. Saudara juga bisa datang ke ruko-ruko, ke rumah-rumah makan orang Padang, orang Sumatera Barat, yang suka sekali menggunakan telur sebagai bahan makanan dan minuman. Telur itu dapat dijadikan kue, ya kan?
Ya, kue. Ini entrepreneur. Telur itu udah pecah-pecahkan, ada blender, dimasuk hal-hal tertentu, ramuan-ramuan tertentu, itu bisa jadikan kue. Dengan kadar kalsium yang tinggi, Anda bisa menjual kue-kue dari kulit telur ini kepada orang-orang yang sakit tulang. Bukan tulang yang sakit, sakit tulang. Gitu ya. Hanya dari butir telur saja muncul kreativitas, muncul entrepreneur. Ya. Jangan ada penelitian di meja-meja belajar terus begitu, tidak. Biologi itu harus bisa menyumbangkan hal-hal tertentu yang terjadi di tengah masyarakat yang mubazir menjadi berguna. Ya. Mubazir itu apa? Tulang. Berlebihan, Pak, atau terbuang gitu, Pak? Iya, mubazir terbuang begitu saja. Yang terbuang tidak berguna itu pekerjaannya setan. Gitu. Anda sebagai orang biologi, olah telur itu menjadi kue dan dijual. Ya. 100 tandan saja itu bisa dibuat kue. 100 tandan pisang kepok itu yang digoreng setiap sore oleh orang, bisa menghasilkan kue 300 biji aja. Saudara tinggal membeli minyaknya aja. 300 biji kali 1000. Ya kan? 3 juta. Modalnya cuma 250.000. Anda menjadi konglomerat itu. Tidak usah melamar jadi guru gitu. Inilah riset-riset inilah saya harapkan pada saudara bisa mengerjakan 1 atau 2 orang. Sampai pada pengepakan dari 100 standar itu tidak akan lebih dari 500.000 dan modalnya. Berarti Anda harus laba ya, 2.500.000 per hari kali 6 hari. Wah, luar biasa gaji Anda. Melebihi gaji profesor itu. Dalam sebulan mungkin 3 kali gaji profesor itu. Nah, ini penelitian inilah saya harapkan kepada saudara untuk dapat diangkat oleh saudara. Nanti kalau pegawai negeri tidak menerima Anda menjadi pegawai negeri, Anda jadi konglomerat. Jadi orang kaya. Gitu. Saya tahu nama kakak tingkat Anda sekitar 5 tahun yang lalu, tinggal di Sumber Harta itu di Lubuk Linggau itu, saya yang jadi pembimbingnya. Dia mengembangkan bermacam minuman dan juga bermacam olahan dari kulit pisang kepok, kulit pisang yang lain. Sekarang dia menghasilkan minimal katanya laba bersihnya dari pegawai-pegawai itu 350.000 per hari. Nah, itu. Coba bayangkan 350.000 per hari kali 6 hari. Karena hari Sabtu dan Minggu ada libur misalnya. Wah, luar biasa, hampir 2 juta. Kali 5 minggu, 10 juta. Di luar yang lain. Inilah riset-riset yang saya inginkan Anda kerjakan di dalam pembuatan proposal itu. Jangan terlalu teoritis, tapi bisa mengerjakan lebih baik. Oke, itu saran saya kepada saudara semua. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir, nanti kita masuk kepada teori lagi. Ayo silakan. Coba yang tidak pernah ngomong ini, coba sekali ngomong di depan saya gitu. Ayo silakan. Itu Imam pergi kemana, Mam? Udah hilang gambarnya, Mam. Ada, Pak. Jaringan mungkin, Pak. Oh, ada. Tidak usah ditutup, Mam. Wajahmu ganteng begitu kok ditutup gitu. Saya tunggu. Kalau tidak ada lagi, ya kita lanjutkan pembicaraan kita. Apa yang saya janjikan pada saudara minggu lalu? Membahas tentang apa? Luar biasa, saudara tidak memperhatikan itu dengan baik. Saudara mendengar, lupa. Apa Deborah yang saya janjikan pada minggu lalu? Membahas tentang apa? Mana Deborah itu? Iya, Pak. Mana wajahmu? Apa yang saya janjikan pada minggu lalu? Membahas tentang apa? Masya Allah. Ya. Itulah sebabnya sebenarnya
Mahasiswa itu tidak boleh mengontrak sampai 20 SKS itu. Sibuk memikirkan tugas saja. Saya lebih banyak memikir begitu, bukan tugasnya nanti saja begitu. Karena berat bagi mahasiswa untuk mengerjakan ini. Biar mengambil kontraknya ya mungkin 15 SKS saja, tetapi nilainya bagus gitu. Apa saya janjikan Deborah? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Variabel penelitian, Pak. Apa, Jihad? Tentang variabel penelitian, Pak. Variabel bebas. Sepertinya itu, Pak. Ada yang lain? Good. Terakhir membahas itu, Pak. Tentang Terakhir. jenis-jenis variabel dan jenis-jenis hipotesis, Pak. Ya, itu saya bicarakan. Yang saya bilang itu apa yang saya janjikan minggu lalu untuk bahasan hari ini. Yaitu saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan. Begitu. Hari ini khususnya pada penelitian pengembangan. Karena ada di antara saudara yang akan melakukan penelitian pengembangan. Ini berarti 80 lebih lupa semua. Gitu. Tadi kan saya uji bagaimana perhatiannya dari Kamelia, Khairunisa. Ya. Ya, mendengar suara saya, Rud? Bisa? Dengar ya. Sekarang saya akan memberikan PowerPoint tentang penelitian pengembangan. Anda mencermatinya, menganalisisnya, dan menanyakan kepada saya. Nanti saya akan teruskan lagi penelitian metodologi yang dulu pada minggu lalu tentang variabel-variabel itu, hubungan-hubungannya. Hari ini saya memberikan topik tentang penelitian pengembangan. Ini pertemuan keberapa, Tuan? Pertemuan yang keempat, Pak. 4. Anda silakan mengamati penelitian pengembangan ini. Ya, saya share dulu. Ini memang untuk S2, tapi saya pengertian dulu baca pengertian ini. Karena ide saya membuat penelitian pengembangan sekitar 7 tahun yang lalu, ini berkembang sekarang. Oleh sebab itu nanti saya akan berikan teks lagi kepada saudara-saudara untuk memahami penelitian pengembangan ini. Baca, ya, sudah dibaca? Sudah dibaca. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Benar, Pak. Kok saya bertanya tidak bisa, sudah terbaca pengertian ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong disimpan di dalam kepala, tidak di luar kepala. Pengertian, penelitian, pengembangan. Itu tadi pengertian, sekarang tujuan. Oke. Buka semua. Bagi saudara yang boleh mencatat, boleh memoto, boleh men-screenshot. Silakan. Ini tujuannya. Tetap tujuannya untuk menghasilkan produk sebagai fungsi kreasi, fungsi inovasi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mirip dengan PTK kemarin. Meningkatkan kualitasnya pembelajaran. Menghasilkan produk sebagai fungsi pengembangan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Problem-problem yang berhubungan dengan pembelajaran itu tujuannya dari penelitian pengembangan atau sebut dengan R&D atau Research and Development. Oke, sudah terbaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Tolong juga catat di foto, di screenshot, terserah saudara saja. Lanjut, karakteristiknya apa? Pengertian, tujuan, karakteristik penelitian pengembangan itu. Supaya tidak kebablasan pemahamannya. Oke, baca dulu. Dia Anggi, mana dia? Dia kemana? Nah, ada ya? Yang dia hilang dia. Itu dia, tidak boleh hilang. Ya, perhatikan karakteristik ini. Produk yang dikembangkan didasarkan pada
masalah dijumpai di dalam pembelajaran. Tadi kan ada pertanyaan Jihad Hidayat Nasution. Ya kan? Anda bisa jawab karakteristiknya sini. Semuanya berhubungan dengan masalah pembelajaran. Menggunakan hasil penelitian relevan untuk mengembangkan produk. Apa artinya itu? Anda harus mengkaji penelitian-penelitian yang relevan sebagai basis pengembangan ini, pengembangan produk ini. Apa-apa yang telah dilakukan orang lain, ya kan? Lalu Anda mengembangkan apa? Melakukan uji coba produk dan uji coba lapangan, di mana produk akan digunakan. Melakukan revisi hingga hasil produk sesuai. Ini karakteristik ini. Tidak dijumpai pada penelitian formal lain. Tidak dijumpai pada penelitian formal yang lain. Selesai? Saya ingin kenal ini dulu lah, nanti boleh tanya jawab. Anda baca dulu, Anda pahami kembali. Saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Kalau Anda katakan belum, angkat saja jempolmu di situ. Nanti saya akan bisa melihatnya. Karakteristik lain. Tidak menguji teori, namun mengembangkan dan menyempurnakan produk. Kalau menguji teori lain itu artinya Anda menguji hipotesis. Maka dalam penelitian pengembangan tidak ada hipotesis. Yang ada mengembangkan produk. Produk apa itu? Produk-produk untuk membantu masalah pembelajaran yang ditemui di kelas. Bisa media, bisa materi, bisa skenario, bisa strategi, bisa semuanya yang berhubungan dengan permasalahan pembelajaran di kelas. Sama sekali tidak menguji teori. Apakah terdapat pemberian cahaya terhadap percepatan tumbuhan toge? Itu teori namanya itu. Di sini tidak seperti itu. Oleh sebab itu di dalam penelitian pengembangan tidak dikenal pengujian teori. Yang dikenal adalah menghasilkan produk pembelajaran yang baru. Itu penelitiannya. Lanjut. Ya, Anda baca. 15 detik dan sekarang Anda baca. Lama-lambat membacanya, memahaminya, nanti boleh dicatat dan bertanya kembali kepada saya. Yang mau minum, silakan minum. Yang tidak boleh itu merokok dan makan. Tidak boleh. Silakan. Sudah? Kalau sudah terbaca oleh saudara karakteristik ini, silakan kalau mau bertanya. Saya berikan dulu lah, lanjutkan dulu tentang bedanya. Ya, bedanya. Seperti saya tampilkan pada PTK kemarin. Tolong Anda memahami beda ini sampai jelas. Beda penelitian pengembangan dengan penelitian eksperimen. Kenapa ini saya sampaikan pada saudara? Karena banyak sekali produk-produk pengembangan kakak tingkat Anda tuh ngacau di sini. Ngacau di sini bukan salah mahasiswanya, tapi juga salah daripada pembimbingnya banyak belum mengerti PTK itu apa, pengembangan itu apa sebenarnya. Sekarang Anda bacanya. Perbedaan secara teori ini bacanya. Baca dan pahami dulu. Catat, jangan lupa mencatat. Tangannya harus goyang, gitu ya. Supaya jangan lupa.
Oke. Kalau sudah Anda catat, Anda pahami, kita kembali ke awalnya. Ada pertanyaan? Ke awal, ke pengertian, ke tujuan, ke karakteristik, ya, beda, supaya jangan rancu di dalam mengembangkan ini, mana yang mengembangkan, ya kan, mana yang tidak jelas, silakan. Anda boleh bertanya sekarang sedetail-detailnya di sini, supaya jangan salah langkah. Silakan Isma. Mengenai kriteria yang tepat itu gimana, Pak? Kriteria yang mana? Yang mana bagian ditanya Isma? Di karakteristik, Pak, itu ada kriteria. Oke. Ya, yang ini? Di sebelumnya, Pak. Ini? Iya, Pak. Melakukan revisi hingga hasil produk sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditentukan. Nah, kita tahu kriterianya itu dari mana, Pak? Tahunya kriteria ini berdasarkan dari rumusan masalahnya dan langkah-langkah penelitiannya. Ketiga adalah hasil validasi yang dilakukan oleh para ahli. Validasi yang dilakukan oleh para ahli itu misalnya ketepatan desainnya, ketepatan materinya, ketepatan bahasanya. Nah, kriteria itu dibuat. Gitu ya. Itu maksudnya. Itu kriteria dan tujuan yang telah ditentukan. Kriteria telah ditentukan produk ini apa speknya. Spesifikasi produknya apa? Itu bisa dilihat dari situ. Oke, Airudisa, angkat wajahmu ke atas. Nah, itu jadi misteri, seperti Anda tidak tahu wajahmu itu angkat. Ya, tapi nampak. Gitu. Anggi Permata. Anggi Permata, mana tuh Anggi itu ada enggak Anggi itu? Karena dua menit lagi saya Ada, akan Pak. screenshotnya. Kalau screenshotnya saya tidak nampak, Anda anggap Anda tidak ada. Oke, itu kriterianya Isma. Kemana Isma tadi, Puji? Pergi ya? Untuk Isma. ujinya gimana, Pak? Nanti, ini kan baru langkah tujuan, pengertian, dan karakteristik Isma. Selanjutnya masih panjang, PowerPoint-nya masih ada 50 halaman lagi di depan. Baik, Pak. Oke. Anda tahu ya, pengertiannya tahu gitu. Kemudian tujuannya tahu, karakteristiknya tahu. Ini pegang teguh oleh saudara, sehingga nanti setelah kuliah ini selesai, apabila saudara membuka hasil penelitian kakak tingkatmu tentang penelitian pengembangan, Anda akan tahu salahnya itu nanti. Itu akan tahu salahnya. Kalau Anda tidak paham dengan pengertian, tujuan, dan karakteristik, Anda akan sama aja. Gitu. Sampailah kepada bedanya ini. Ini penting, sangat-sangat penting, saudara paham tentang beda penelitian ini. Apa beda penelitian eksperimen dengan penelitian pengembangan? Apa beda penelitian tindakan dengan penelitian pengembangan? Itu bedanya. Anda boleh baca, beda ini penting. Wajib semua personel yang kuliah dengan saya ini tahu bedanya. Wajib. Ya gitu. Ya Anggi ya, Anggi Permata. Jangan hilang lagi Anggi. Anda gelisah aja, kenapa gelisah Anggi? Ya. Saya tahu gerak-gerik Anda, karena saya punya alat tertentu mencakar lain di belakang laptop saya ini. Siapa saudara, kemana gerakannya, lihatnya, nengoknya, itu saya tahu di layar rekaman lain dari ini. Gitu. Ya, Anggi tahu bedanya ini eksperimen dengan pengembangan. Karena banyak saya lihat waktu saya menguji dari hasil laporan penelitiannya itu, kok penelitian pengembangan, kok ada eksperimen? Kok ada penelitian pengembangan, ada PTK gitu. Kemarin, hari Selasa, saya menguji. Di dalam penelitian pengembangannya ada PTK. Itu levelnya malah S2. Bukan S1. Sangat basing sekali cara berpikirnya.
Ini oleh sebab itu saya minta kepada saudara semua wajib tahu tentang beda ini. Beda PTK dengan pengembangan, beda eksperimen dengan pengembangan. Kenapa saya tampilkan ini pada saudara? Karena inilah permasalahan yang terjadi saat ini. Tidak tahu bedanya. Kalau tidak tahu bedanya, saudara akan salah di dalam menelaah penelitian saudara. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Veronica. Pak, ini kan penelitian PTK dilakukan pengulangan juga kan, Pak? Kayak siklus 1, siklus 2-nya. Terus kalau penelitian pengembangan di sini, siklus berulang ini maksudnya gimana ya, Pak? Ada siklusnya, yang maksudnya berulang dengan memperbaiki desain produknya. Sementara pada PTK itu adalah siklus 1, siklus 2, siklus 3, sampai seterusnya. Tapi pada penelitian pengembangan seperti siklus juga, tetapi hanya dikembangkan kelemahan produknya saja. Dari mana Anda tahu siklus itu berhasil dari ahli media, ahli materi, ahli bahasa, ahli desain. Dengan itu Anda akan memperbaikinya. Perbaikan itu berasal dari masukan dari para ahli. Ahli itu macam-macam. Ahli media, ahli materi, ahli bahasa, ahli rancangan, itu macam-macam ahlinya. Untuk S1, minimal 2 ahli saja. Begitu, Hairunisa? Baik, Pak. Ya, Hairunisa ngerti saya jelaskan itu. Insya Allah ngerti, Pak. Ah ya, itu saya suka nih. Anda tidak punya keraguan, ragu-ragu dengan pemahaman saya ini. Ragu berarti Anda jauh lanjutnya. Begitu. Ada pertanyaan tentang beda ini? Karena saya paling mual sekali perut saya kalau menguji hasil penelitian kakak tingkatmu itu, penelitian pengembangan kok juga dilakukan eksperimen, juga dilakukan PTK. Tetapi nanti kalau Anda sudah S2, penelitian pengembanganmu itu bisa dilanjutkan dengan penelitian eksperimen. Hasilnya untuk melihat apakah dia berpengaruh pada pembelajaran. Pada penelitian pengembangan tidak melihat pengaruh, yang dikembangkanlah desain yang baik. Itu bedanya. Itu Agi Permatasari. Paham Agi? Ya? Pak. Ya saya lihat kok Agi sekarang pagi ini kok gelisah. Kenapa itu? Ada yang dipikirkan, Gi? Tidak ada, Pak. Harus sabar, kuliahnya sabar ya. Ya, Pak. Sabar, tenang, mencatat, memahami, menganalisis. Hasil analisis saudara itu baru bisa sampaikan kepada saya. Oke, itu. Ada yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada, ya saya bisa akan melanjutkan lagi pada riset yang lain. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Nah, ini setelah tadi saudara dipahami dengan menghasilkan sebuah produk, kita lihat kriteria produk yang dihasilkan di dalam penelitian pengembangan saudara itu apa? Pertama, produk sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Masalah pembelajaran, ingat itu. Ini penting. Produk itu sesuai dengan kebutuhan masalah pembelajaran di sekolah, di kelas. Di sini ada katanya state of the art, jelas. Itulah yang ditanyakan oleh pertama tadi yang bertanya kepada saya. Apa saya namanya? Pertanyaan 1, pertanyaan 2 termasuk jihad. Kenapa perlu lakukan studi kelayakan? Studi apa tadi itu? Pendahuluan. Studi observasi. Untuk menentukan state of the art-nya. Apakah pengembangan yang sama telah dilakukan orang
dan batas pengembangan itu sampai di mana. Saudara tidak boleh mengulang produk yang telah dikembangkan orang lain. Tapi saudara boleh melanjutkan produk yang telah dikembangkan oleh orang lain. Tapi tidak boleh mengulang. Kalau mengulang artinya mubazir. Tapi melanjutkan apa yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya, ini disebut dengan state of the art, jelas. Produk dapat dikembangkan dengan waktu dan dana yang reasonable. Kalau ini penting. Oleh sebab itu nantinya saya berharap kepada saudara mahasiswa calon sarjana ini, jangan lakukan riset di mana biayanya tidak bisa terjangkau oleh saudara. Yaitu, lihat dananya, jangan gunakan nanti penelitian ini untuk tempat Anda berbohong kepada orang tua. Anda bilang sama mama papanya, saya melakukan riset, biayanya 50 juta, Pak. Ada biayanya cuma 2 juta saja. Ini tempat Anda berbuat dosa. Tidak harus reasonable. Ini betul-betul reasonable. Karena ini penting sebagai basis. Anda lakukan analisis, apakah saya bisa melaksanakan penelitian ini dengan biaya begitu atau tidak. Kalau tidak bisa, jangan lakukan. Itu kriteria produknya ya. Anda lihat. Jenis produk. Anda boleh melihat ke sini. Ya, jenis produknya. Anda baca saja, saya kira. Saudara boleh membuat alat peraga, media, prototipe, simulator, model pembelajaran, tutorial, model instrumen asesmen, penilaian, tes, silakan. Jangan terlalu tinggi, merancang aplikasi daring. Nah, saya kira nanti Anda tidak sanggup. Ya kan? Memang bagus, tetapi Anda tidak sanggup karena biayanya. Karena tidak mungkin sudah bisa melaksanakan. Anda mengupah orang. Upahan orang itu cukup tinggi. Kalau dia mau diupah aja 100.000, aman. Kalau dia minta 2 juta, 3 juta. Nah, oleh sebab itu, Anda harus pikirkan. Kalau disimak ini, jenis produk yang bisa dikembangkan ini. 10-15 detik. Anda boleh nanya kepada saya. Ya Jihan ya? Nah, jadi Jihan sekarang bajunya bagus sekali nih, senang saya. Pakai baju kos oblong aja Jihan. Nah, salah Jihan, ganteng baju begini bagus. Gitu. Ya baca ini, silakan Anda bertanya kepada saya, paham atau tidak paham saudara. Oke, ada pertanyaan? Semangat, semangat, semua semangat. Jangan diam. Pak, Hani di ya. Adidio. Iya Pak. Silakan. Izin bertanya, Hani masih bingung untuk bedanya pengembangan sama eksperimen. Kalau berdasarkan yang dari Dio tangkap, itu pengembangan itu lebih kayak udah ada produknya, tapi kita kembangkan lagi biar layak. Sama eksperimen itu lebih ke hasil penggunaan produknya ya? Ya, benar. Benar, Hani. Jadi kalau ada menggabungkan hasil pengembangannya, lalu dilakukan eksperimen untuk S1 terlalu berat. Berarti Pak, kalau untuk pengembangan ini kita kayak menguji produknya itu sampai dia bisa digunakan gitu ya Pak? Benar sekali, Hani. Siapa yang mengatakan bisa digunakan itu? Ahlinya dan revisi saudara terhadap produk itu. Begitu, Hani.
Jadi Pak, izin Pak. kapan produk itu dikatakan itu setelah dilakukan validasi oleh ahlinya dan revisi oleh saudara sebagai penelitinya. Seperti itu saja. Lanjut, siapa lagi Jian? Saya Pak, izin Pak bertanya Pak. Kalau misalkan misalkan produk pengembangannya ini kan untuk menguji kelayakannya untuk dipakai untuk pembelajaran begitu ya Pak? Ya, Kalau misalkan aplikasi belajar, nah di dalam aplikasi belajar itu perlu atau tidak Pak dibuat suatu sub bagian dari aplikasi tersebut untuk misalnya tes atau post tes atau kuis begitu Pak? Itu kelanjutannya Jian. Itu kelanjutannya dari rumusan masalah saudara. Kalau Anda mampu membuat bagus, tapi itu tidak dituntut kalau Anda mengembangkan pelajaran itu. Berarti ada yang Anda kembangkan itu bukan aplikasinya, tapi adalah materi pembelajarannya. Begitu. Saya tidak ingin berlebih membebankan mahasiswa, tapi yang penting sekali mahasiswa bisa mengembangkan satu produk yang akan bisa digunakan oleh kegiatan yang lain. Begitu. Jangan Anda borong semua gitu. Anda mengembangkan, Anda memvalidasi, Anda menguji, Anda melakukan eksperimen, terlalu berat. Nanti tunggu program doktornya dulu, itu maksud saya. Oh, berarti ini bisa menjadi kelanjutan begitu ya Pak? Maksudnya? Iya, pasti. Wajib begitu Pak? Iya, benar. Jangan diborong S1 saja. Walaupun saya bangga kalau Anda S1 bisa membuat disertasi S3, mantap itu. Tapi apakah Anda mau gitu aja? Seharusnya tamat bulan depan, Anda tamat 2 tahun bulan depan begitu. Janganlah Pak. Itu maksud saya. Ya boleh aja. Nanti kalau ditanya apakah S1 nggak boleh buat disertasi, boleh kalau sanggup. Tetapi anak program doktor jangan membuat skripsi itu aja. Ya, skripsi boleh dibuat oleh membuat disertasi boleh. Kalau Jian bisa mampu membuat tesis S2, boleh. Nah, begitu boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Lainnya, yang lainnya. Pak, saya Meliana izin bertanya Pak. Silakan. Jadi kan Pak, itu misalnya judul penelitiannya itu kita meneliti pengaruh suatu tanaman terhadap banyaknya serangga di suatu lahan, Pak. Nah, dari hasil penelitian... Kalau penelitian itu saya tidak setuju. Karena itu penelitian anak biologi saintek itu. Walaupun... Itu keliru lagi itu. Itu keliru lagi di prodi Anda itu, penelitiannya bunyinya begitu. Jadi gimana Pak kalau biar bisa ke pendidikannya Pak? Ya makanya Anda harus bertanya dalam penelitian ini. Tapi kalau judul tadi itu Anda menjadi biologi saintek itu. Itu bukan judul Pak, cuma belum judul Pak. Tadi Anda bilang saya judul. Walaupun saya tidak boleh menyebut judul pada saya, yang boleh disebut adalah masalahnya. Itu kan pesan saya kan. Judul itu bisa diganti 10 kali. Tapi kalau masalah yang Anda temukan itu bisa kekeh di situ, bisa tetap. Oke, lanjutkan. Walaupun nanti hasil dari itu akan dijadikan kayak penuntun atau modul gitu, Pak. Tetap salah, Pak. Pertanyaan Anda itu apa kepada saya sebenarnya? Namamu siapa? Liana, Pak. Ya? Liana Febri. Liana Febri ini namamu tidak muncul di sini. Oh, tapi ada, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi kan, Pak, kan saya ingin meneliti. Nah, hasil penelitiannya itu nanti akan saya jadikan sebuah modul atau penuntun. Ya. Itu nanti masuk ke pengembangan atau eksperimen, Pak? Itu penelitian eksperimen. Kalau Anda melakukan eksperimen, misalnya kan banyak judul yang saya lihat pada kakak-kakak tingkat Anda. Penelitiannya tentang kajian atau deskripsi tentang sumber daya alam botani di sekian kampus untuk dijadikan penunjang praktikum. Kan seperti itu bunyi-bunyinya kakak tingkat Anda itu.
Harus dibuat rancangan apa di situ. Apakah dibuat penuntun praktikumnya? Buat penuntun praktikumnya. Untuk jadikan ensiklopedia, buat ensiklopedianya. Bukan penelitian seperti saintek tadi. Tapi Anda mengembangkan ensiklopedia, muncul masalah ensiklopedia, bagaimana menggunakan ensiklopedia. Dia akan masuk ke dalam penelitian pendidikan biologi. Pendidikan biologi itu bukan berarti tidak boleh meneliti cacing, kecoa, ya kan? Boleh. Tetapi dirancang, maka dua desain penelitiannya itu. Penelitian pendidikannya bagaimana, ada penelitian dasarnya. Bukan penelitian murni. Karena tidak mungkin di S1 muncul penelitian murni, itu tidak ada. Di S3 saja penelitian murni itu susah sekali. Yang ada adalah penelitian terapan. Jadi Meliana tadi coba ditulis masalah apa Anda tadi Meliana? Sebentar. Bapak. Coba ditulis masalah penelitian apa? Masalah penelitiannya. Nah, awalnya ya Pak, saya kan mau buat Bukan itu. awal, sekarang aja. Bukan awal, bukan akhir ya. Yang Anda sebut aja sekarang apa? Coba. Supaya saya beri masukan yang tepat. Jadi Pak, saya ingin meneliti bagaimana pengaruh adanya suatu tanaman bunga pada Jangan suatu. Pengaruh tanaman bunga apa? Begitu. Kalau suatu sama dengan tulang tadi itu. adanya Coba. pengaruh tanaman refugia. Begini, Meliana. Pengaruh genjer terhadap gizi makanan. Buat begitu. Coba. Oh, pengaruh genjer terhadap gizi makanan. Apanya yang udah lihat di genjer itu? Apa yang ingin Meliana lihat pada genjer itu? Karena genjer itu adalah tanaman yang paling besar daya absorbansinya terhadap oksidan atau sisa daripada apa saja yang bersifat berbahaya bagi kesehatan atau sisa buangan. Sekarang coba Meliana yang Meliana tulis itu apa supaya saya beri masukan. Yang saya tulis, Pak. Waduh. Ini Meliana lagi bagaimana? Jadi dia bertanya kok menurut saya. Anda bertanya pada saya apa penelitian Anda begitu. Kalau penelitian saya, Pak, tentang pengaruh tanaman refugia terhadap banyaknya serangga di lahan kacang kedelai. Oke, sampai di situ saja. Anda boleh melakukan penelitian itu. Tetapi desainnya dalam penelitian pendidikan biologi, Anda kembangkan dalam bentuk apa? Bisa bentuk ensiklopedia, bisa berbentuk penuntun praktikum, bisa membuat modul untuk mahasiswa yang tidak ketemu dengan dosen, atau bisa membuat handouts. Silakan saja. Kalau penelitiannya berhenti kepada yang tadi pertama, itu bukan penelitian saudara, tapi penelitian biologi saintek sana itu. Itu harus dipahami oleh Meliana. Nah, saya masih bingungnya dari judul awal tadi. Saya kan mau misalnya mau buat saya mau buat penuntun nih, Pak. Ya. Nah, itu mengkaitkannya tuh bagaimana, Pak? Buat penuntun praktikumnya, buat sebagian petunjuk praktikumnya seperti ada penelitian itu, sehingga mahasiswa lain bisa melakukan seperti yang sudah lakukan di dalam pengamatan. Itu. Ya, begitu Meliana. Buatkan penuntun praktikumnya. Kalau saudara ingin mengembangkan materinya, maka jadikan materi itu menjadi materi pelajaran. Begitu. Kembangkan materinya, buat buku, buat handout. Nah, itu namanya penelitian pendidikan biologi namanya. Kalau Anda berhenti, tidak menghasilkan produk untuk pembelajaran, penelitian Anda itu penelitian dasar. Kalau penelitian dasar itu ada di biologi saintek, itulah yang membedakan saudara. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang latah itu. Yang latah itu bukan mahasiswanya, pembimbingnya. Tambah aja lah di ujung, nanti
nanti ketahuan oleh Bapak itu, buat aja rujuk untuk penuntut praktikum fisiologi, untuk penuntut praktikum. Bukan begitu, tahu oleh saya. Kalau saya uji mereka, kalang kabut ke mahasiswa, muncul kasihan saya. Mau saya bantai habis, nanti pembimbingnya saya kasihan. Begitu ya Meliana ya, paham ya? Kalau Anda ingin penelitiannya penelitian dasar, silakan. Misalnya Laili Rizki Amelia ingin penelitian tentang bangsat atau kepinding, silakan kepinding itu diteliti. Mau dijadikan apa? Menjadikan materi? Mau jadikan penuntut praktikumnya? Membuat handout? Membuat LKS? Menjadikan materi, silakan. Tapi ada produk lain yang harus dibuat. Siapa masuk ke dalam penelitian pendidikan? Kalau itu tidak ada, Anda terjerumus ke dalam model penelitian biologi saintek, yaitu penelitian dasar. Begitu Beliana Febri S. Apa itu? Sinura. Fitri, Pak. Oh iya. Sekarang Sinura tadi. Ya tulang ya. Jadi Pak, Ya, Siburian itu bisa juga. Lanjut Beliana. Jadi Pak, kalau misalnya untuk penyusunan judulnya sendiri Pak, biar tidak disalah artikan sama orang lain, bagaimana Pak baiknya Pak? Susun saja nanti, sekarang susun saja belajar, jangan ditunjuk oleh saya, Anda berpikir dengan penjelasan saya, kecuali nanti Anda sudah menjadi saya pembimbingnya, pasti akan saya tunjuk, akan saya bimbing sekarang. Sekarang akan belajar nih. Ya Pak. Ya. Belajar, banyak melihat contoh-contoh yang sudah, jangan dilihat contoh-contoh yang apa namanya bahasa kerennya apa namanya, yang keterlaluan macam-macam itu, bohong itu, nah itu tidak boleh. Itu banyak kakak tingkat sekarang sudah saya tegur beberapa tahun ini, jangan penelitian begini juga. Apa bedanya penelitian pendidikan biologi dengan biologi? Beda. Kalau nanti Meliana membuat judul, ya kajian tentang Poselia reticulata di daerah estuaria, itu penelitian itu saintek itu. Tapi Anda bisa menjadikan biologi, bisa. Kajian Poselia reticulata di daerah estuaria untuk dijadikan bahan ajar pada ekologi hewan. Nah, itu. Kembangkan ekologi hewannya, bagaimana mengajarnya, model apa pengajarannya, apakah bentuknya studi ekskursi, apakah diajak menyeberang kepada estuaria itu bisa. Tahu estuaria itu Putri Natalia Sidabutar. Daerah estuaria itu daerah apa itu? Daerah pinggiran pantai. Putri Natalia Sidabutar. Kamu dengar apa yang saya sampaikan? Ini Laili Rizki Amalia. Di mana itu daerahnya Laili? Di sekitar perairan, Pak. Iya, tahu saya namanya perairan. Perairan di mana begitu? Apakah di daerah temperata atau ekologi laut? Deborah, Lisna, Lubis ya, Deborah. Iya, Pak. Lubis. Deborah, Lisna, Lubis. DLL dan lain-lain. Di mana estuaria itu Deborah? Di daerah pinggiran pantai, Pak. Waduh. Siapa lagi yang bisa jelaskan pada saya? Irfan Arya Wijaya Kusuma. Estuaria itu daerah apa, Irfan? Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh. Kok pelit sekali kamu mengeluarkan suara, Irfan? Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, di mana itu, Irfan? Wulan Mayanita. Di mana daerah Estuaria itu, Wulan? Ini semester 5 nih, Wulan. Bukan semester 1. Di mana, Wulan?
itu tulang namanya, itu bukan bulan namanya. Iya. Bulan, di mana Bulan? Ini saya sampai sama mamamu nanti. Ya, di mana Bulan? Ini Bulan saya sampai. Saya baca di Kabupaten Kulon Progo, Pak. Opo itu? Daerah estuari. Wah, kamu ini orang kampung aja kamu bilang gitu. Iya, ya. Yuniarti Trinor Patriati. Itu apa itu? Ayo, Yuniarti. Waduh, jangan memalukan saya. Ya. Mayasari. Apa tuh estuaria itu Mayasari? Daerah pesisir pantai, Pak. Sudah dijawab teman masih tidak suka. Rianita. Di mana estuaria itu Rianita? Daerah muara sungai yang terhubung ke laut, Pak. Itu baru benar. Estuaria itu daerah akhir dari sungai bertemu dengan laut. Itu daerah estuaria itu. Biasanya daerah estuaria itu Rianita, asin atau tidak? Air laut itu jadi bercampur sama air tawar. Saya tanya itu airnya asin atau tidak? Suci, Sri Mulia. Ini semester 5 ini, jangan malu-maluin Anda. Ya kan? Suci, Sri Mulia. Iya, Pak. Air estuaria itu airnya asin, tawar, hambar. Hati-hati itu di belakangmu banyak paku-pakuan itu. Nanti kepalamu tembus. Ya, angkat sedikit supaya nampak wajahmu. Angkat. Ya, angkat HP-nya, angkat sedikit. Di mana Bapak rasa airnya estuaria itu suci? Daerah estuaria itu airnya rasanya asin, hambar, tawar. Yang benar yang mana? Wah, katanya sudah belajar. Justitia Primadona. Ini orang hukum ini. Coba jawab, Justitia. Itu Pak, setahu saya kalau daerah estuaria itu yang bagian atasnya itu air tawar. Jawab pertanyaan saya, Justitia. Kamu kan orang hukum, Justitia itu. Saya tanya itu rasa air estuaria itu apa? Asin, hambar, tawar, atau yang lainnya? Asin, itu pertanyaannya. Hah? Asin. Wah, ini sampean nggak jelas nih. Ya. Dia Anggi Pratiwi Sudarmono. Mau nanya saya orang Tungkal sini mana? Orang Tungkal. Ada orang Tungkal di sini. Cici, Pak, Cici. Cici. Mana Cici itu mana? Cici. Saya, Pak. Ya, Pak. orang Tungkal. Coba, apa rasa air estuaria itu? Kalau rasanya Pak, dia tuh kan kombinasi antara air tawar sama air Saya asin. tanya rasanya, bukan penjelasannya. Tanya rasa aja. Kayak kemarin kan pernah terminum. Rasanya gimana ya? Nanti dijawab oleh Jihan. Kayak payau-payau gitu, Pak. Kayak payau-payau gitu. Orang biologi kok jawab seperti orang matematik, gimana tuh kayak payau-payau? Rasanya air payau, Pak. Payau. Saya menanyakan asin, hambar, tawar, asam, basa. Yang mana yang Anda pilih? Tawar. Tawar, Pak. Payau. Payau tawar nggak sih? Iyalah tawar, Pak.
Alah, minta ampun. Nanti pulang ke Tungkal, pergi ke sekolah itu rasain lagi. Saya aja orang temperata ini tahu saya. Apa itu Jihan, temperata itu? Tidak tahu, Pak. Air payah. Air asin, Pak. Anda ini orang biologi kok jawab seperti orang bahasa Rusia begitu. Anda berpuisi-puisi. Tidak boleh berpuisi-puisi dengan saya, itu orang bahasa Rusia itu. Siapa lagi? Selain Cici, orang Tungkal. Orang dekat laut, dah begitu. Siapa? Karena dari timur, Pak. Anda selalu menjawab yang tidak saya tanya, begitu. Siapa lagi orang Tungkal? Atau orang di pinggir laut? Ah, Winnie, rasa estuaria itu rasanya airnya kayak apa? Winnie. Asin, Pak. Aduh, percuma aja pinggir pantai. Saya mau tanya pada orang temperata nanti gitu. Tahu orang temperata Maya Sari? Tidak, Pak. Masya Allah. Semester 5 temperata nggak tahu. Irfan. Adibia. Angelina. Sonda. Apa daerah temperata itu? Nggak tahu, Pak. Masalah. Orang biologi Anda ini. Kalau Anda orang bahasa Indonesia, tidak apa-apa bagi saya. Orang biologi tahu. Estuaria, temperata. Ya kan tahu. Ya, Yuniarti, Trinor Patriati. Nah, masih ada bisa dengar suara saya Yuniarti? Masih, Pak. Masih. Anda tinggal di mana? Kampungmu di mana? Di Sololango dia. Di Merangin. Nah, Merangin, dasar tanya Estuaria, nggak tahu dia. Dia tanya ikan semak saja nanti untuk Yuniarti. Zul Hidayati Putri. Ini kok pakai dasi segala nih, Zul Hidayati ini. Ada Zul Hidayati sebelah itu. Sudah pergi. Dia izin, ada kan? Hah? Chat dia izin, Pak. Izin ke belakang. Ada tuh di chat, Pak. Di kolom chat. Ya Nelul. Nelul itu orang Padang. Orang Padang mana? Pariaman, Pak. Nah, itu cocok tanya. Tanya laut untuk Estuaria. Orang Pariaman. Coba dijelaskan Nelul. Pariaman itu daerah temperata atau daerah estuaria? Jawabannya? Estuaria. Karena kalau temperata terus iklimnya agak sedang, Pak, dan punya 4 musim. Jangan dijelaskan ke saya minta Anda tugasnya itu saja. Karena saya tidak meminta penjelasan kepada Anda. Pariaman itu ada daerah estuaria atau daerah temperata? Itu pertanyaan pada Anda. Estuaria, Pak. Estuaria. Di mana itu daerah estuarianya? Terletak antara pertepian sungai dengan laut. Daerahnya? Karena di daerah apa? Daerah apa? Nailul? Daerah pesisir, Pak. Iya. Jangan dijawab begitu. Anda kok jawabnya salah itu? Di mana itu? Temperata itu daratan atau daerah yang beriklim yang gimana? Tulang? Beriklim, Pak. Ya, iklimnya kayak apa? Ada autumnya? Ada musim-musimnya? Bukan. Lalu gimana? Ada musimnya gitu, Pak. Ada iklim panas, dingin, semi, gitu ya. Itu. Kalau autumn itu apa? Gimana, Pak? Kalau masa autumn itu masa apa? Autumn, Pak. Ya, apa itu autumn?
Aku ini bertanya ini. Aku bertanya, autumn itu apa? Temperata itu apa? Estuaria itu apa pula? Autumn itu coba. Ini musim Gugur, Pak. gugur, Pak. Ya. Nanti catatlah apa yang saya sampaikan itu, dicari ya sampai dapat. Minggu depan aku tanya lagi. Begitu caranya. Saya malu lah nanti. Bagaimana mau anak biologi semester 5? Aku tanya temperata aja tahu. Ya kan? Apalagi aku tanya, ada beda cemara dengan konifer itu apa pula itu? Maaf Pak, kami Bapak bercanda tadi Pak. Iya. Daerah temperat. Saya betul-betul temperata itu daerah itu. Kalau saya tanya estuaria. Bukan bercanda. Saya sangat serius ini sebetulnya. Dan itu harus saudara tahu. Kalau itu tidak tahu, saudara saya sebut dengan prodi bahasa Indonesia itu. Karena Anda berpantun-pantun saja dengan saya ini. Estuaria, temperata, masa autumn, ya kan? Musim semi. Di Indonesia ini musim apa? Daerahnya apa? Apakah di Indonesia ada masa temperatanya atau tidak? Apa pengaruh dengan perilaku? Perilaku manusianya, perilaku hewannya, perilaku tumbuhannya. Karena semua itu memiliki perilaku. Semuanya memiliki behavior terhadap perkembangannya. Karena itu memiliki perilaku. Saya pernah mengambil kembang bunga-bunga yang ada di pagar-pagarnya Cornell University. Pernah saya ambil di pagar-pagarnya beberapa macam bunga di pagar-pagar Cornell University. Di mana Cornell University itu? Putri Natalia Sri Jabutar? Nggak tahu, Pak. Tak tahu lah aku kan. Siapa yang tahu di mana Cornell University itu? Di New York, Pak. Di New York State. Bukan di New Yorknya. New York itu ada dua. Ada New York State-nya, ada New York State-nya, provinsinya. Cornell University ada di New York State-nya. Ternyata biji-biji bunga yang indah-indah itu, saya curi nih. Ya, nyebut curi, saya pengen tahu sebetulnya. Apakah suhu itu berpengaruh terhadap pertumbuhan bunga? Ternyata bunga-bunga yang ada di sana di masa autumn itu tidak mau tumbuh di daerah Indonesia yang panas. Artinya, dicuri pun tidak bisa, kecuali dengan perlakuan khusus. Nah, begitu. Oleh sebab itu, mahasiswa biologi itu harus tahu yang semacam itu. Jangan sampai tertinggal pemahamannya dengan biologi yang ada di Saintek. Gitu. Ini betul-betul saya lihat betul tidak mau tumbuh. Walaupun saya buat suhunya dengan memasukkan es 24 jam, juga tidak mau tumbuh dengan suasana dingin itu. Apa penyebabnya sampai hari ini menjadi misteri bagi saya. Untuk nanti saya beri tugas kepada saudara semua. Apa sebabnya tanaman di Amerika tidak tumbuh di Indonesia, tetapi tanaman Indonesia saya menemukan di salah satu lab herbarium. Bukan pengawetan, lab herba, itu tumbuh. Satu di antaranya jengkol, itu tumbuh di New York State. Rupanya jengkol itu banyak yang tidak suka. Kalau sudah dicoba sekali, enak rupanya. Gitu. Ya kan begitu caranya. Jadi saya pikir saudara mengembangkan pemikiran sebetulnya. Riset itu adalah mengembangkan pemikiran. Kalau pemikiran Anda sudah berkembang luar biasa, maka riset itu menjadi mudah bagi saudara. Yang paling penting pesan saya kepada saudara semua, jangan dicari masalah yang latah. Masalah latah itu, kalau kakak tingkatnya penelitian tentang jengkol semua. Kakak tingkatnya masalah pete semua begitu. Kalau temannya meneliti tentang pete, Anda harus meneliti tentang pisang goreng. Itu yang saya inginkan saudara. Kata kunci ketiga untuk saudara semua, kembanglah riset Anda yang bermanfaat untuk menyambung hidup Anda setelah S1 ini selesai. Setelah S1 ini selesai, menjelang diterima menjadi pegawai, Anda menjadi orang kaya.
Apa contohnya? Mengembangkan minuman khas dari terong virus Belanda yang ada di Kerinci. Ini untuk orang Kerinci. Tunjuk tangan orang Kerinci. Sini mana orang Kerinci? Tunjuk tangan contoh aja. Ada orang Kerinci sini. Siapa saja orang Kerinci? Tunjuk tangan. Orang Kerinci. Berasal dari Kerinci. Kabupaten Kerinci. Siapa itu? Suci, Pak. Ah, Suci. Siapa lagi, Ci? Nur Halimah. Nur Halimah. Berapa orang yang ada dari Kerinci? Nur Halimah, baru 2 aja. Suci sama Nur Halimah. Siapa lagi? Karena saya akan berpesan pada saudara-saudara yang berasal dari Kabupaten Kerinci. Kalau Sungai Penuh kota itu tidak banyak. Kabupaten Kerinci itu ada sebut dengan terong Belanda atau terong virus. Ya. Itu enggak, Ci? Iya, Pak. Nah, terong virus itu sampai hari ini itu susah didapat yang berkualitas, Ci. Dulu tahun 72, saya pertama kali ke Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh itu terong virus itu besar-besar, manis, luar biasa, banyak terbuang di mana-mana, tidak diolah menjadi apa-apa. Sekarang saya sarankan pada Suci dan siapa tadi, Nur Halimah ya, penyanyi dangdut itu. Bukan ya? Tahu Nur Halimah tulang. Penyanyi dangdut, teman sepasangnya Roma Irama itu namanya Nur Halimah. Lagunya Begadang. Nah, begitu. Bukan temannya Adi Selitonga, bukan. Bukan temannya Charles Simanjuntak, bukan. Bukan temannya Panbers, Panjaitan Bersaudara itu, tidak. Sini Panjaitan Bersaudara nggak ada ya. Kerjanya menjahit aja itu, menjahit aja nggak ada kan. Ya, kalau Panjaitan Bersaudara itu, bersaudaranya menjahit semua. Itu maksud saya. Jadi kalau saya ketemu dengan Pak Judion Siburian, istrinya kan penjahitan itu. Menjahit aja kerjanya sebelum itu. Ketawalah istrinya begitu. Oke, nanti bisnisnya seperti itu ya. Bagaimana saudara mengembangkan riset penelitian apa namanya skripsi saudara ini, baunya itu entrepreneur. Setelah tamat di sini nanti, perkiraan sekitar tahun 2011 ini, 2022 awal ini, saudara sudah menjadi konglomerat. Jual kue dari kulit pisang yang beraneka ragam, sangat laku dijual. Menjadi trendy. Siapa itu? Joni Sianturi, Pak. Joni Sianturi itu menjadi konglomerat. Tidak perlu melamar menjadi guru. Guru itu penghasilannya cuma 2 juta saja per bulan. Sementara tulang Joni Sianturi ini menghasilkan 15 juta per bulan dari menjual kulit pisang. Nah, ini saya harapkan. Apa yang melamar pegawai negeri? Ya kan? Ya gaji profesor aja 20 juta kok. Gaji tulang itu sebulan bisa 30 juta begitu. Nggak perlu jadi profesor, itu maksud saya. Ya begitu ya Irfan ya. Semangat Irfan. Iya, Pak. Ya jangan letoy begitu, tidak semangat begitu. Tulis, bab 1-nya tulis. Minggu depan saya akan melanjutkan kajian tentang penelitian pengembangan ini. Saya lanjutkan dulu. Saudara yang berminat di dalam riset pengembangan, lanjutkan rencana riset pengembangan itu. Di dalam refleksi nanti, saya ingin memberikan masukan kekuatan daripada saudara, sehingga riset ini bisa dilanjutkan menjadi basis Anda berusaha setelah tamat ini. Saya meyakini Anda susah sekali mendapatkan pekerjaan jadi guru itu. Nggak usah jadi guru, jadi konglomerat saja, tapi berasal dari menjual kulit pisang kepok. Jadi siapa-siapa di antara teman-temannya yang cocok ke situ, bergabung saja. Kapan perlu bergabung selamanya begitu. Mana tahu tulang Sianturi dengan Deborah bergabung. Ada apa-apa, saya gabungkan selama-lamanya. Kan begitu Deborah. Ya. Oke? Ini harus begitu semangat dalam penelitiannya. Jangan tidak semangat ya rohot ya. Jangan buat judul penelitian, masalah penelitian yang aneh-aneh. Ya, kadang-kadang itu tidak jelas penelitiannya gitu. Itu Zul Hidayati itu tanggung jawabnya Jihan.
Sampai sebab screenshot terakhir Zulhidayati tidak masuk, saya anggap Zulhidayati itu bukan ke belakang, tapi ke mall. Ya Jihan ya? Siapa? Paham apa yang saya berikan masukan pada Anda hari ini? Saya tetap tidak melebihi waktu yang sudah ada, tapi saya minta Anda untuk memberikan kesempatan 30 menit, kuliahnya dimajukan ke depan, karena sebelah ini ada meninggal dunia gitu. Itu yang dapat saya sampaikan pada saudara. Saya minta Anda segera bekerja di dalam payungnya, bekerja di dalam kelompok kerjanya. Buatlah minimal selesai bab 1-nya, tinggal mengkaji referensi bab 2 dan metode bab 3. Penelitian ini setelah saya ini kan saya sambung nantinya pada Ibu Epita, nggak salah saya. Nanti Ibu Epita bisa melicinkan, menfinishing daripada profesor saudara, sehingga ya semester depan sudah bisa seminar. Saya usahakan semester 5, semester 6 itu bisa seminar begini. Bisa berubah dengan cepat. Itu kan ada pertanyaan untuk saya, kira masukan atau apapun dengan saya. Jangan lupa menulis jurnal. Jurnal itu penting dengan saya, walaupun saya tidak ingatkan pertama sekali, tidak ada tawar-menawar dalam jurnal. Jika jurnal tidak ada, pasti nilai Anda tidak keluar. Di jurnal tulislah dengan apa yang Anda peroleh hari ini, yang Anda pahami hari ini, sehingga menambah pengalaman Anda membuat proposal ini. Semangat, bacalah hasil penelitian yang sudah ada, kaji penelitian sudah ada, buatlah grup-grup mengkaji itu, sehingga Anda menjadi proposal Anda menjadi lebih baik. Oke, Wendy. Kemudian Suci sama Nur Halimah tadi, coba pikirkan riset Suci. Siapa tadi temanmu tadi? Halimah ya? Ci. Ya, Pak. Coba arahkan risetmu dalam rangka membuat minuman khas dari terung Belanda. Basisnya adalah entrepreneur. Sehingga nanti Anda pulang ke Kerinci itu menjadi orang kaya. Orang kaya sebenarnya. Bukan jadi orang kayo, tapi orang kaya. Oke? Kita ketemu lagi seminggu yang akan datang untuk metodologi penelitian. Insya Allah semoga dalam keadaan sehat. Besok pagi kita ketemu jam pukul 7.30 dengan PTK-nya. Terima kasih atas perhatian saudara. Saya doakan saudara dalam keadaan selamat, sehat kita semua. Sampai ketemu besok dengan semangat yang baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.